Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bapak Ibu jamaah zuhur yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang ini kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu di antara sekian banyak sunnah Nabi tersebut adalah seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berasal dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa salatul lail qala salatul laili masna masna fa iza khiftal fajra fa'autir biwahidah. Dari Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, ada seorang sahabat yang datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, bagaimana caranya melaksanakan sholat lail? Maka Nabi menjawab, sholat lail itu dua-dua. Maksudnya dua-dua, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa iza khiftal fajra, maka apabila engkau khawatir masuknya waktu fajar, sudah dekat masuknya waktu subuh, fa'autir biwahidah, maka witirlah dengan 1 rakaat. Nah, dari sini insyaallah sebagai pengantar kajian kita di siang hari ini, yaitu tentang sholat lail, sholat tahajud, sholat witir, ditambah sholat tarawih sebagai bagian dari persiapan menghadapi Ramadan. Yang paling umum dari keempat salat sunnah tadi adalah sholat lail. Secara bahasa, lail artinya malam. Jadi sholat lail, sholat sunnah yang dilaksanakan di waktu malam. Dia meliputi sholat-sholat sunnah yang dilaksanakan di malam hari. Hanya saja kalau salat sunnah itu mempunyai sebab khusus, maka ia lebih dikenal dengan apa yang menjadi penyebabnya dibandingkan dengan salat lain. Contoh, misalnya ada yang punya hajat, punya keinginan, terutama keinginan yang dirasa agak sulit untuk diwujudkan menurut ukuran akal dan kebiasaan. Maka ia kemudian merasa butuh kepada pertolongan Allah SWT. Ia kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat di malam hari, ya, untuk terpenuhinya hajatnya. Maka sholat itu lebih dikenal dengan nama sholat hajat daripada sholat lain. Ada seseorang yang melakukan perbuatan dosa, kemudian ia menyadari dosanya, kesalahannya. Ia kemudian bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menyempurnakan taubatnya, maka ia kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat di malam hari.
Nah, salat ini lebih dikenal dengan salat taubat daripada salat lain. Kalau salat lain tidak mesti ada penyebab khususnya. Ia dilakukan semata-mata untuk menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya memanjang mulai dari setelah salat Isya dan ba'diyah Isya sampai dengan sebelum masuknya waktu subuh. Pelaksanaannya seperti yang disebutkan oleh Nabi ketika menjawab pertanyaan sahabat tadi, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Meskipun ada beberapa hadis yang menjelaskan tata cara yang lain. Nah, yang dekat dengan salat lain ini adalah salat tahajud. Tapi salat tahajud itu lebih khusus daripada salat lain. Semua salat tahajud adalah salat lain. Tapi tidak semua salat lain dinamakan dengan tahajud. Salat tahajud khusus salat sunnah yang dilaksanakan setelah bangun dari tidur. Jadi kalau salat sunnah itu dilaksanakan sebelum tidur, maka dia hanya dinamakan dengan salat lail, tapi tidak dinamakan dengan salat tahajud. Ada seorang sahabat namanya Abu Hajjaj radhiyallahu anhu, beliau berkata, jangan kamu menyangka apabila kamu salat sepanjang malam kamu sudah tahajud. Tahajud itu adalah tidur dulu di malam hari, setelah itu bangun untuk melaksanakan salat. Dasarnya di surah Al-Isra ayat 79. Allah SWT berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hendaklah engkau bertahajud. Tahajud berasal dari kata al-hujud. Hujud itu bangun setelah sebelumnya tidur untuk melaksanakan salat. Nafilatan lak, sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu di hari kemudian dan menempatkanmu pada posisi yang terpuji. Adapun salat lain di antara dasarnya yaitu di surah Al-Muzammil. Allah SWT berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila aw zid alaihi. Wahai Nabi yang berselimut, ya, bangkitlah di malam hari untuk melaksanakan salat. Illa qalila, kecuali sedikit dari waktu malam. Ya. Ukurannya seberapa? Ada 3 yang disebut dalam ayat tadi. Nisfahu, ya bisa setengahnya. Setengah dari waktu malam digunakan salat, setengah lagi untuk istirahat. Awin kusminhu qalila, atau kurang dari situ, kurang dari setengah. Tapi sebaliknya yang ketiga, auzid alaihi, bisa juga lebih dari setengah. Ada sahabat Nabi SAW yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu membagi waktu malamnya menjadi 3 bagian. Sepertiga malam digunakan untuk menuntut ilmu, membaca, belajar. Sepertiga lagi digunakan untuk istirahat, dan sepertiga malam lagi digunakan untuk melaksanakan sholat. Nah, sebetulnya tidak merupakan satu masalah ini. Nah, perbedaan lail dengan tahajud. Karena yang biasa ditanyakan orang kan, apa boleh Ustaz kita salat sebelum kita melaksanakan tidur, atau kita tidak tidur dulu? Ya sebetulnya tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Cuma masalah penamaan. Kalau menurut jumhur ulama itu tidak dinamakan tahajud, tapi dia dinamakan dengan salat lain. Kenapa ada perbedaan seperti ini? Karena pahala itu ditentukan oleh banyak faktor. Tentu yang nomor 1 penentunya adalah keikhlasan. Ya, semakin ikhlas seseorang melaksanakan satu ibadah, tentu semakin besar keutamaan yang akan dia peroleh. Nah, faktor kedua yang menentukan pahala itu adalah cara melaksanakan. Ada 2 orang Pak, sama-sama salat zuhur, ikhlasnya sama, tapi caranya yang berbeda. Yang satu melaksanakan dengan cara sendirian, yang kedua melaksanakan dengan cara berjamaah. Nah, yang berjamaah tentu lebih besar pahalanya. Salatul jamaati tafdulu ala salatil fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu mengungguli orang yang salat sendiri 27 derajat.
Faktor ketiga masalah tempatnya. Sama-sama ikhlasnya, sama caranya, sama-sama kita berjamaah pas salat zuhur, tapi tempat melaksanakannya yang beda. Ada yang melaksanakan di Makassar, ada yang melaksanakan di Masjidil Haram. Nah, yang melaksanakan di Masjidil Haram tentu lebih besar pahalanya, lebih utama 100.000 kali salat dibandingkan masjid yang lain. Faktor keempat masalah waktu. Jadi ikhlasnya sama, caranya sama, tempatnya sama. Tapi ada yang melaksanakannya misalnya di bulan Ramadan, ada yang melaksanakan di luar Ramadan. Nah, yang melaksanakan di bulan Ramadan itu lebih besar keutamaannya. Yang kelima yang menentukan masakannya, tingkat kesukaran. Sampai kemudian ada prinsip yang disampaikan ulama kita, al-ajru ala qadril masakkah. Pahala itu sesuai dengan tingkat kesukaran. Jadi pahala itu sesuai dengan tingkat kesukaran. Contoh Pak ya, misalnya masalah sedekah. Ada dua orang sama-sama menyumbang ke masjid. Nominalnya sama, besarannya sama, 1 juta. Belum tentu pahalanya sama meskipun sama ikhlasnya. Ya, menyumbang di masjid yang sama. Tapi dilihat dulu tingkat kesukaran. Ada orang gajinya misalnya 20 juta, penghasilannya 20 juta per bulan. Dia menyumbang 1 juta, kan tidak terasa berat. Tapi ada orang Pak yang penghasilnya tidak menentu. Kadang 1 juta lebih sedikit, kadang kurang dari itu. Dia juga menyumbang 1 juta. Maka masakannya lebih besar. Sehingga pahalanya juga lebih besar. Kita salat di masjid ini sama. Ada yang rumahnya dekat masjid, ada yang jauh dari masjid. Maka yang jauh dari masjid itu pahalanya tentu lebih besar. Karena lebih berat masakannya. Nah, seperti itulah adanya, dibedakan ini salat lail, salat tahajud. Karena kalau misalnya kita selesai salat isya, kemudian langsung kita salat sunnah ba'da isya, kemudian setelah itu langsung kita salat malam, kan tidak terlalu berat. Tapi coba misalnya kalau lagi enak-enak tidur, mana hujan lagi, dalam selimut Pak, kedinginan, tapi kita bangun untuk melaksanakan salat. Ini lebih berat masakannya, maka pahalanya lebih besar lagi, sehingga dibedakan seperti itu. Yang ketiga, salat witir. Secara bahasa witir itu artinya ganjil. Maka kalau disebut salat witir berarti salat ganjil. Maksudnya adalah rakaatnya ganjil. Jadi salat witir adalah salat sunnah di malam hari dengan jumlah rakaat yang ganjil. Bisa 1 rakaat, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11. Semua ada riwayatnya. Yang 1 rakaat tadi seperti disebut Nabi. Salatul laili masna masna, salat malam 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza hibtal fajar, kalau sudah khawatir sudah dekat subuh ini, witirlah 1 rakaat. Bisa witir cuma 1. Dalil yang lain dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau ini sepupunya Nabi, meskipun bersepupu tapi terpaut usia yang jauh. Nabi sudah dewasa, beliau masih kanak-kanak. Waktu masih kanak-kanak biasa menginap di rumahnya Maimunah, tantenya yang merupakan istrinya Rasulullah SAW. Nah, beliau cerita, waktu pertama kali saya menginap, Nabi bangun tengah-tengah malam untuk salat. Saya juga ikut bangun. Lalu saya berdiri di sebelah kirinya Nabi. Nabi kemudian memegang kepala saya, dipindahkan saya ke sebelah kanannya. Lalu Rasulullah melaksanakan salat dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah 5 kali 2 rakaat, 10 rakaat, beliau kemudian witir 1 rakaat. Nah, jadi Nabi bukan saja sekedar ucapan menyampaikan witir 1 rakaat, tapi beliau melaksanakan witir 1 rakaat. Kemudian juga witir 3 rakaat. Misalnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan." Nabi itu kalau salat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik itu di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Tidak pernah lebih 11 rakaat. Kana yusalli arba'an. Biasanya beliau salat dulu 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tidak usah lagi tanyakan bagaimana bagusnya, bagaimana panjangnya salatnya Nabi. Summa yusalli arba'an. Kemudian Nabi salat lagi 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna.
Tidak usah tanyakan bagaimana bagusnya, bagaimana panjangnya salatnya Nabi. Summa yusalli salasan. Nah, kemudian setelah itu Nabi salat 3 rakaat witirnya. Aisyah kemudian bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir? Apakah anda tidur dulu sebelum witir? Nabi menjawab, tanamu ainayya wala yanamu qalbi. Kedua mataku terpejam, tapi hatiku tidak pernah terpejam, tidak pernah tidur. Ya, jadi Nabi tidur dulu, setelah 8 rakaat tadi, baru beliau bangun, witir 3 rakaat. Kemudian secara fi'li juga perbuatan. Sahabat cerita, autara alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalas wa yafsilu bainahunna bisalam. Nabi menwitiri kami, menwitiri artinya mengimami kami salat witir 3 rakaat. Dan Nabi memisahkan dengan salam. Nah, inilah dasarnya witir 3 rakaat yang dipenggal. Karena dipisahkan dengan salam. Berarti 2 rakaat dulu, kemudian salam, baru 1 rakaat salam. Kalau yang pertama tadi 3 rakaat sekaligus, menimpa 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat lagi salam. Bisa ada yang bertanya, bagaimana niatnya Ustaz? Kalau 2 rakaat, nah, witir artinya ganjil. Kan dari awal sudah diniatkan salatnya 3 rakaat. Jadi ketika kita salat 2 rakaat niat, saya niat salat sunnah 2 rakaat bagian dari witir. Karena Allah Ta'ala kalau pakai bahasa Arab, usalli raka'ataini minat witri. Saya niat 2 rakaat bagian dari witir. Jadi saya bertanya, kok 2 rakaat nah witir? Ya, bagian dari witir. Berarti sejak awal sudah diniatkan bahwa setelah 2 rakaat, kemudian akan salat lagi 1 rakaat. Kemudian yang 5 rakaat, Nabi juga pernah witir 5 rakaat. Beliau melaksanakan dengan cara seperti ini. Salat lail 2 rakaat. Salat lail lagi 2 rakaat. Salat lail lagi 2 rakaat. Setelah 3 kali 2, 6 rakaat. Beliau witir 5 rakaat sekaligus, sekali salamnya. Pernah juga Nabi witir 7 rakaat Pak. Dari rakaat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beliau tidak pernah duduk tahiyat. Setelah 6 rakaat baru duduk tahiyat pertama. Setelah itu beliau berdiri, lalu kemudian duduk kembali tahiyat kedua, salam. Itu yang 7 rakaat. Pernah juga 9 rakaat dengan cara yang sama. Dari rakaat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tahiyat pertama. Kemudian rakaat ke-9 tahiyat kedua. Setelah itu Nabi salam. Nah, salat witir ini diharapkan menjadi penutup dari salat malam. Tapi itu anjuran, istihbab, bukan kemestian. Kalau bisa menjadikan witir sebagai penutup salat, itu yang paling bagus. Tapi kalau tidak bisa, tidak ada masalah. Sudah witir kemudian kita salat lagi. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, man khafa alla yakuma akhiral lail falyutir awalal lail. Siapa yang khawatir tidak akan bisa bangun di akhir malam untuk witir, witirlah di awal malam. Wa man tami'a ayyakuma akhiral lail, tapi siapa yang tamak ingin dapat pahala yang lebih besar lagi sehingga dia mau salat di akhir malam, maka witirlah di akhir malam. Fa inna salata akhiril laili mashhudatun wa zalika afdal. Karena witir di akhir malam itu dihadiri oleh banyak malaikat dan itulah yang lebih utama. Nah, itu yang lebih bagus. Artinya boleh gak kita witir di awal malam? Selesai salat Isya, salat sunnah dulu ba'da Isya, langsung kita witir. Boleh. Apalagi kalau kita khawatir kondisi kesehatan kurang bagus, kecapean, nah macam-macam Pak, kita khawatir jangan sampai saya tidak bisa bangun, udah witir. Ternyata terbangun, tidak ada masalah, kita tahajud lagi. Dan Nabi pernah, yang cerita Aisyah radhiyallahu anha, juga Ummu Salamah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'ataini ba'dal witri wa huwa jalis. Nabi pernah sudah witir, salat lagi 2 rakaat, dan salat itu dikerjakan sambil duduk. Nah, ini bedanya Pak dengan salat wajib. Kalau salat wajib itu tidak boleh duduk, selama masih kuat berdiri, wajib berdiri. Tapi kalau salat sunnah, apalagi salat sunnah di malam hari, meskipun masih kuat berdiri, kalau mau duduk boleh. Hanya Nabi sampaikan salatul rajuli qa'idan nisfus salat. Salatnya orang yang duduk itu pahalanya setengah saja, cuma separuh. Kalau mau utuh ya berdiri lah. Nah,
Jamaah ini dimuliakan Allah. Yang kedua dari hadis tadi jelas bahwa Nabi sudah witir, setelah itu beliau salat sunnah lagi 2 rakaat. Paling terakhir Bapak Ibu sekalian, salat tarawih. Nah, kalau salat tarawih ini adalah salat malam yang dilaksanakan di dalam bulan Ramadan. Maka tidak ada tarawih di luar Ramadan. Tarawih itu hanya ada di dalam bulan Ramadan saja. Jumlah rakaat yang paling utama menurut jumhur mayoritas ulama 20 rakaat. Itulah mazhab Hanafiyah, mazhab Syafi'iyah yang umum kita ikuti di Indonesia, dan mazhab Hanabilah. Pendapat salat tarawih paling utama 20 rakaat. Satu mazhab yaitu mazhab Malikiyah berpendapat salat tarawih itu paling utama 36 rakaat. Ya itu saja Pak, diantara 4 mazhab itu. 3 mazhab mengatakan 20, satu mazhab mengatakan 36 rakaat. Terus yang 8 rakaat nanti belakangan itu Pak. Baru kemudian beberapa ulama berpendangan bahwa tarawih itu 8 rakaat. Dasarnya tadi hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan makana Rasulullah SAW yasidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaatan. Nabi tidak pernah lebih melaksanakan salat baik itu di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, tidak pernah lebih 11 rakaat. Tapi 4 mazhab tidak memahami bahwa itu bicara tentang salat tarawih. Kalau tarawih dalilnya lain. Ya, jadi boleh 8 silakan, 20 yang sanggup silakan. 36 rakaat juga boleh. Kenapa sampai ada 36 rakaat? Saya cerita sedikit. Tarawih itu dinamakan tarawih karena banyak tarwihannya, banyak jedahnya. Jadi tidak bersambung-sambung Pak salatnya, tidak terangkai. Kalau di Makkah dulu, di masa tabi'in, cara mereka begini. Salat dulu 2 rakaat. Kemudian salat lagi 2 rakaat. Setelah 4 rakaat istirahat dulu sambil tawaf itu, istirahat tawaf. Setelah itu lanjut lagi 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian istirahat tawaf lagi keliling Ka'bah. Kemudian lanjut lagi salatnya 2 rakaat, 2 rakaat tawaf lagi. Kemudian lanjut lagi 2 rakaat, 2 rakaat tawaf lagi. Lanjut lagi 2 rakaat, 2 rakaat, selesai 20 rakaat. Diselingi 4 kali tawaf, 7 putaran. Di Makkah. Nah, ini kemudian kaum muslimin di Madinah merasa, "Weh, kita ini yang di Madinah kalah pahalanya sama saudara kita di Makkah. Karena mereka ada tawafnya, kita tidak ada tawafnya." Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan supaya bisa menandingi pahalanya? Imam Malik kan imamnya penduduk Madinah, Pak. Nah, maka kemudian di Madinah begini. Setiap mereka tawaf kita tambah rakaatnya. 1 kali tawaf kita tambah 4 rakaat. Karena 4 kali tawafnya kita tambah 4 kali 4 16 rakaat. Ya, itulah sebabnya di Madinah di masanya Imam Malik rahimahullah taala salat tarawih itu dilaksanakan 20 tambah 16 36 rakaat. Ya, saya kira itu pengantar kajian kita di siang ini. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan Ustaz, ketika kita salat berjamaah zuhur di masjid, Ya. yang mana didahulukan sholat ba'diyah zuhur atau salat jenazah ketika ada jenazah dibawa naik ke masjid? Nah, didahulukan. Baik. Oke, baik. Jadi pada prinsipnya Pak ya, kalau salat ba'diyah itu waktunya memanjang. Waktunya memanjang sampai sebelum masuk waktu salat berikutnya. Jadi ba'diyah itu tidak mesti langsung terangkai dengan salat fardu. Bahkan mesti ada pemisahnya dulu. Ya, karena itu kalau selesai salat fardu bicara atau bergerak untuk menunjukkan sudah selesai ini salat fardunya. Udah bicara yang tidak berkaitan dengan salat itu atau bergerak, kemudian setelah itu kita laksanakan salat ba'diyahnya. Dia memanjang waktunya. Contoh ba'diyah zuhur ini, Pak. Biar kita pulang ke rumah jam 2, jam setengah 3 baru ba'diyah zuhur. Bisa itu, Pak. Bisa. Ya. Jangan merasa, saya kira ba'diyah itu harus terangkai dengan fardunya, tidak. Salat Isya misalnya, Pak. Kita salat Isya di masjid jam setengah 8 misalnya. Pulang ke rumah jam 11 malam baru kita ba'diyah Isya. Boleh enggak seperti itu? Boleh.
tidak ada masalah. Tidak ada persoalan. Yang penting belum masuk waktu salat yang berikutnya. Atau maghrib misalnya, kita salat maghrib jam 6. Tapi kita ba'diyahnya katakanlah sudah mau jam 7 baru kita ba'diyah maghrib. Boleh enggak itu? Boleh. Ya, kalau dua yang lain kan tidak ada ba'diyahnya Pak. Subuh dengan asar enggak ada. Itu saja 3 yang ada. Nah, sementara jenazah itu disunahkan untuk disegerakan. Jadi selesai salat fardu, kalau ada jenazah, ya sudah, langsung saja kita laksanakan salat jenazah tersebut. Kalau salat sunnah ba'diyahnya bebas saja. Karena kalau ba'diyahnya didahulukan Pak, kita melaksanakannya itu tidak serempak, tidak seragam. Nah, ada yang lama, yang cepat, sulit. Tapi kalau salat jenazah kan ada imamnya. Nah, langsung secara serentak melaksanakannya. Di Makkah, di Madinah kita saksikan itu. Selesai salat itu langsung itu diumumkan. Nah, salatul janazati disebut-sebut yang meninggal siapa, laki-laki, perempuan, anak-anak. Nah, itu salat jenazah. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Di sana. Waalaikumsalam. Harus taubat dulu, taubat dulu. Witir itu diusahakan jadi penutup. Ya. Bahkan kalau kita bangun di malam hari, yang salat ringan dulu, salat sunnah ringan 2 rakaat. Jangan langsung yang panjang-panjang, ringan saja. Kemudian setelah itu salat taubat lah. Salat taubat. Biasa juga ada yang tanya, mana dulu Ustaz, taubat atau hajat? Taubat dulu. Jangan langsung minta sama Allah, belum bertobat ini. Salat taubat, harus akan hajat. Ajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi salat hajat itu, salat taubat itu tidak mesti malam. Kalau salat taubat tidak mesti malam. Salat taubat dilaksanakan begitu kita bertobat dan kita ingin sempurnakan taubat kita. Contoh, pagi-pagi kita melakukan dosa ini. Nah, tapi tidak lama langsung kita sadar, astagfirullah, kenapa saya melakukan? Kita tobat Pak di pagi hari itu. Salat tobatnya kapan? Kalau bisa di pagi itu. Jangan tunggu, saya harus salat tobat nanti malam. Udah pagi-pagi itu saja salat tobatnya. Jangan ditunggu malam, nanti tidak hidup lagi sampai malam. Begitu bisa kita kerjakan, langsung kita kerjakan salat tobat tersebut. Dasarnya hadis yang berasal dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bahwa Nabi pernah bersabda, "Ma min abdin yuznibu dzamban, summa yaqumu fayatatahhar, summa yusalli raka'atain, summa yastaghfirillah illa ghafarallahu lahu." Summa tala hadhil ayat, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah." Dan seterusnya. Nabi bersabda, tiadalah seorang hamba melakukan satu dosa kemudian dia bangkit untuk mensucikan dirinya, minimal wudu. Kalau bisa sampai mandi silakan, ada mandi taubat, minimal wudu lah. Kemudian setelah itu dia salat 2 rakaat. Ya, selesai salat dia istighfar, minta ampun sama Allah. Tiadalah seorang hamba yang melakukan itu kecuali dosanya diampuni. Setelah itu Nabi baca ayat 135 surah Ali Imran. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang yang bertakwa yaitu apabila dia melakukan fahisyah, perbuatan keji, zalamu anfusahum, atau dia menganiaya diri, zakarullah, segera ingat Allah. Begitu dia ingat Allah, fastaghfaru li dzunubihim, segera meminta ampun atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa lagi yang akan mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Silakan. Lalu ada yang membawa makanan. Iya. Tetapi membawa makanan itu tidak cukup untuk anak-anak. Jadi saya ambil untuk dapat anak-anak itu makanan. Saya ambil uang masjid untuk belikan anak-anak makanan ini. Karena saya tidak enak rasanya anak-anak orang tua yang makan, sementara banyak anak-anak yang melihat memandang-mandang, akhirnya mengatakan kamu dengan relasi anak pada ketena. Jadi kemudian makanan yang 70 dok, ya. dan 5.000, Ya. tapi banyak yang protes. Ya. Nah bilang itu kenapa dibeli 2 biji tidak bisa?
Tapi pemahaman saya Ustaz, karena ini anak-anak adalah bagian dari ya masjid juga untuk menghidupkan dan memakmurkan masjid, kami bisa memberikan makanan itu. Apakah saya berdosa kalau uang masjid? Karena saya juga adalah wakil bendahara masjid ini, untuk memberikan anak-anak ini supaya tidak ada kasih itu merasa sakit hati bahwa kita untuk ngandeng sampai kasih ini dia udah lebih tahu. Apakah saya berdosa? Apakah dapat berpahala itu? Baik. Karena ada dua posisi, ada yang mengatakan ada yang menantang karena tidak boleh. Baik. Itu uang masjid itu. Hanya uang masjid itu, hanya bangunan, hanya ini. Jadi saya bilang, seandainya saya punya uang, dia 200 anak saya jadikan. Tapi karena saya kasih ini tidak mau, maka saya ambil itu uang masjid. Bukan ini yang pakai. Apa berdosa itu? Saya atau bagaimana? Karena saya mau penjelasan. Oke. Saya berdosa kalau uang masjid saya pakai untuk itu. Baik. Barasanjinya di mana Pak? Di mana barasanjinya? Oh, di masjid. Oke. Kan saya tanya dulu baik, jangan sampai barasanjinya di rumah baru masjid dipakai dah. Hanya saya tanya dulu baik. Jadi seperti ini Pak. Pengurus masjid itu kan sifatnya orang yang diberi amanah, ya kan? Diberi amanah. Masyarakat, jamaah yang memberikan amanah. Namanya orang memberi amanah, maka harus amanah itu digunakan sesuai dengan yang diamanahkan. Ya kan? Harus sesuai dengan yang diamanahkan. Ya, tidak boleh kalau tidak sesuai dengan yang diamanahkan. Nah, orang yang menyumbang ke masjid itu ada dua macam modelnya. Ada yang menyumbang dan dia menentukan peruntukannya. Misalnya dia tahu bahwa butuhan ini masjid AC misalnya. Saya sumbang ke saya nah untuk pembeli AC ini. Maka itu uang hanya boleh digunakan untuk membeli AC saja. Karena dia memang menentukan. Menyumbang. Saya nyumbang ini untuk beli karpet ini. Maka itu uang hanya boleh dipakai untuk beli karpet saja. Sound systemnya misalnya agak bermasalah. Saya sumbang ini untuk sound system masjid. Hanya boleh digunakan untuk itu saja. Karena itu amanahnya orang. Tidak boleh kalau tidak sesuai amanah. Tapi kalau misalnya orang menyumbang tanpa menentukan peruntukannya apa, dia nyumbang saja ke masjid. Berarti itu bisa digunakan semua untuk kepentingan kegiatan masjid, memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu dua macam. Memakmurkan fisik bangunan, memakmurkan isi jamaah. Tapi itu dikembalikan kepada uruf. Uruf itu maksudnya pemahaman di antara masyarakat di situ. Jadi kalau misalnya ada orang yang pemahaman kita bahwa ini sumbangan untuk pembangunan fisiknya masjid, berarti kalau dia menyumbang itu pembangunan fisik. Tapi kalau uruf masyarakat itu memahami Pak, menyumbang ke masjid pokoknya kegiatan masjid saja. Kan contoh Pak, kalau hanya dikatakan bangunan masjid, ada khatib datang, saya isi ceramah, ada di sebentar, anunya ini Pak, kalau habis ceramah ada. Uang masjid juga Pak deh, dan bukan pembangunan masjid itu. Ya, ini juga memakmurkan masjid namanya. Nah, jadi itu dikembalikan kepada uruf. Kadang-kadang ada yang siasati begini, dibagi dua memang itu Pak. Ada khusus untuk pembangunan masjid, menyumbang ke situ untuk bangunan fisik. Ada yang kegiatan masjid secara keseluruhan. Tapi secara umum sekali lagi bagiannya cuma dua. Kalau orang mau nyumbang dan dia tentukan peruntukannya harus sesuai peruntukan. Tapi kalau tidak dia tentukan maka boleh apa saja, yang penting untuk kegiatan yang berkaitan dengan masjid. Tapi di sisi lain barang-barang masjid itu tidak boleh dipakai kalau tidak ada kegiatan tidak ada kaitannya dengan masjid. Tidak bisa misalnya ada Pak acara, pergi dulu ambil sapu di masjid mau dipakai bersih. Tidak boleh Pak kalau tidak ada kaitannya. Misalnya ada kegiatan apa, mau air masjid mau dipakai itu untuk siram-siram. Kalau bukan kaitannya dengan kegiatan masjid itu tidak boleh. Jadi semua yang ada di masjid ini hanya boleh untuk yang berkaitan dengan kegiatan masjid. Baik itu fisik bangunan ataupun yang berkaitan dengan isi jamaahnya masjid. Karena itu semua memakmurkan masjid. Kalau fisik bangunan, membana masjidan lillah kamaf hasikotatin au asghar banallahu lahu baitan fil jannah.
Barang siapa yang membangun satu masjid, dia lakukan karena Allah, dan sebesarnya seperti sarang burung atau lebih kecil dari sarang burung, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ya, apa maksudnya ini Pak? Kan tidak mungkin kita bangun masjid seperti sarang burung, tidak cukup juga dipakai salat. Nah itu bahasa mubalaghah, bahasa hiperbol, artinya sekecil apapun, sesedikit apapun sumbanganmu tetap dibangunkan istana. Bagaimana Ustaz? Karena satu di masjid, nah kita rame-rame ini, jadi satu juga istananya kita rame-rame? Tidak. Setiap satu orang akan dibangunkan satu istana di dalam surga kelak. Itu fisik, Pak. Nah, termasuklah juga kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di dalam masjid. Tapi tidak boleh juga Pak ya. Tidak boleh keputusan pribadi kan, bukannya. Harus kesepakatan dari pengurus, karena pengurus itulah yang diberikan amanah mewakili jamaah, mewakili masyarakat yang melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Mungkin itu Pak. Wallahu a'lam. Kalau boleh tidak berdosa itu Pak. Kalau yang menantang itu yang menyumbang, berarti dia menyumbang, jangan gunakan sumbangannya untuk itu. Ya? Ini yang saya pakai ini untuk umum, kan ada ini saya kasih jalan orang cilik itu anak-anak di pasar. Ini saya gunakan. Ya. Maksud saya begini, taruhlah saya Pak ya, saya yang mengatakan tidak boleh tuh masjid dipakai untuk, saya mengatakan begini, berarti sepemahaman saya, berarti menurut saya ini sumbanganku ini hanya untuk bangunan, berarti sumbanganku jangan dipakai. Dia tidak pakai sumbangan ini. Ya itu. Ini usahanya Ustaz, menjalankan inisiatif, menjalankan anak-anak yang paling di pasar. Malam saji tidak mencukupi itu makanan sehingga dia membelikan. Bukan saldo di dalam itu, bukan cuma memang masuk ke masjid dan tidak masuk ke masjid. Kalau punya Iya saya sampaikan tadi bisa, tapi kan katanya beliau ada yang protes kan, nah, makanya saya sebut seandainya contoh ini saya yang protes kata kan bukan saya Pak karena saya contoh ya, kalau saya yang protes berarti sumbanganku itu jangan pakai. Kalau saya yang protes, tapi yang lain-lain yang tidak protes berarti dia setuju, ya kan? Itu yang dua orang yang jangan dipakai sumbangannya. Apa itu? Ada banyak ini, ada masjid dibangun, bisa kita sumbangkan ke sana yang masjid yang dibangun. Oh, masjid yang lain. Ya, masjid yang lain. Seumpamanya ada dana. Jadi, oke. Jadi sekali lagi itu dikembalikan kembalikan Pak Ibu kepada orang yang menyumbang itu. Kalau dia menyumbang ke masjid sini, ya memang dia maksudkan untuk masjid ini, ya harus di masjid sini. Kecuali kalau dia pokoknya di jalan Allah sajalah, mau masjid yang mana, cuma ini masjid yang dekat, ya silahkan. Ya. Sama Pak, katakanlah ada barang-barang tak ini ya, mau diganti karpetnya ini, misalnya beli karpet baru, bagaimana ini karpet yang ada bisa disumbangkan ke masjid yang lain yang tidak ada karpetnya, bisa. Kalau misalnya kita ya, kalau dari segi pahala kan mau di masjid sini, mau di masjid yang lain, itu tetap tercatat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya persoalan amanah saja dan kepercayaan orang. Kalau memang dia tentukan, ya harus di situ. Sama kok orang bernazar itu. Kalau dia bernazar, kalau lulus nanti anakku ini saya mau menyumbang di masjid, apa lagi namanya masjid? Jannatul Firdaus. Begitu lulus harus di masjid Jannatul Firdaus. Di masjid yang lain. Kalau dia memang tentukan nazar yang bersifat spesifik, kecuali yang bersifat umum. Kalau dia cuma mengatakan lulusan aku saya mau sumbang ke masjid, ya masjid yang mana saja. Sama kalau dia mengatakan
kalau lulus anakku nih saya mau puasa pada hari Senin misalnya, ya harus di hari Senin itu. Karena dia sudah menentukannya. Tapi kalau nazarnya mutlak bisa kapan saja. Itu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Yang terakhir Ustaz. Silakan. Kita kalau bahas masalah apa? Uang masjid. Wah, masjid. Ya. Bagaimana toseng itu Ustaz kalau seumpamanya ada istilah membantu wanduka. Seumpamanya ada salah seorang jamaah yang meninggal, contoh kurang mampu, dikasihkan wanduka. Apakah misalnya 500.000 atau sampai 1 juta kah? Untuk membantunya dalam proses penguburannya. Wanduka ceritanya. Baik. Kalau hukum asalnya itu Pak boleh saja, tidak ada masalah. Ya, karena kan sebetulnya untuk masjid itu tujuannya untuk kepentingan kaum muslimin secara umum. Kecuali sekali lagi cuma karena pengurus ini hanya melaksanakan amanah. Kalau orang memang menyumbang dan urufnya kebiasaannya saya sumbang ini untuk bangunan masjid, ya harus untuk bangunan masjid. Ya, kalau mau aman dipisah. Ini untuk pembangunan masjid secara khusus. Nah, ini untuk kegiatan masjid yang bersifat umum. Karena begini Pak, kalau kita menyumbang untuk masjid kan ada pahala jariahnya itu yang mengalir terus menerus. Beda kalau misalnya satu orang kita bantu untuk makan, ya sudah selesai pada saat itu saja. Tapi kalau misalnya kita untuk masjid, maka selama bangunan masjid itu ada dipakai salat, maka selama itu pula pahalanya akan terus mengalir. Tapi tidak usah juga terlalu kaku, maksudnya begini. Untuk apa juga masjid besar-besar, cantik-cantik, indah-indah, tapi kemudian di sekeliling masjid banyak orang-orang yang butuh, yang tidak mampu, kemudian tidak tersentuh. Ya, jadi bagaimana supaya masjid itu berfungsi bukan hanya untuk tempat ibadah di dalam, tapi juga dirasakan manfaatnya oleh yang lain. Hanya saya sebutkan tadi, kalau mau hati-hati, lebih hati-hati. Sudah, saya tahu ada jamaah, saya pokoknya masih saja saya. Ya sudah, ini. Jadi dipisahkan uangnya itu Ustaz. Iya. Dipisahkan kemana? Ditanya memang nih, kalau nyumbang untuk apa? Untuk pembangunan. Bisa. Iya. Kalau mau hati-hati Pak. Pembangunan, kusimpan Pembangunan. Iya. Kan mungkin Pak tidak diputi apa namanya, kita tidak memungkiri. Mungkin ada jamaah yang memang begitu saja peruntukannya. Misalnya selanjutnya dari tanah bangunan sumbangan untuk apa ini sebenarnya sumbangan untuk pembangunan atau untuk umum? Ya. Kalau untuk umum, misalnya kalau ada penceramah pasca atau apa, ya. ada itu belum butuh. Iya. Tapi Betul. kalau untuk pembangunan di untuk masjid tidak disimpan apa gua pakai itu. Iya. Lebih banyak bisa. Pembangunan, ada lampu balon-balon mati mau diganti, macam-macam. Pokoknya yang berkaitan dengan bangunan. Iya. Siapa tahu ada jamaah begitu. Kalau saya secara pribadi Pak nyumbang ke masjid terserah mau gunakan untuk apa ini. Tapi mungkin ada orang tidak begitu Pak. Itu kan tidak bisa juga kita menggeneralisir. Mungkin ada orang, pokok nanti nak protes lagi jamaah. Pokoknya saya mau di masjid saja. Ya sudah, kalau memang itu keinginan. Ya. Kalau ingin hati-hati. Ya. Jadi ada dua pembukuan nanti misalnya. Ya. Beberapa masjid ada yang begitu, dia pisah. Dia jelas kutanya gitu. Iya. Iya. Artinya kalau dia sudah menyumbang itu hukum asalnya umum. Kalau ada yang untuk pembangunan, nah itu saja yang dia sampaikan kalau memang untuk pembangunan. Ustaz itu orang yang mau menyumbang itu kan demi karena Allah, jangan mau bangunan apa, karena Allah saja. Kita maunya begitu, tapi biasa ada orang yang memang dia tentukan. Jadi semisal 100.000 ini uang untuk pembangunan, nah semisal ini 3 juta mau disimpan ini, lain ini yang 100 ke apa? Tempatnya saldo. Jadi berapa satu bulan dipakai? Ini
So misal saya 100.000 simpan dulu pembangunan atau simpan satu saya. Kalau ada perusahaan baru beli ini, nah ini di 100 ribuan dan cukup. Nah bahkan mau dipakai 5 juta, kira-kira bagaimana itu harus kasih. Kalau untuk yang menyumbang untuk pembangunan masjid hanya boleh untuk pembangunan masjid. Tapi kalau yang umum dia bisa juga untuk pembangunan masjid. Ya bukan berarti kalau yang umum tidak boleh untuk pembangunan. Kalau yang umum Pak bisa untuk pembangunan. Yang pembangunan itu khusus pembangunan. Cukup Pak Di? Ya. La azinnih ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. Ya kan abdu ya kan. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'ayukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli qaulika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.